Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-124 di tahun 2024. Sungguh angka cantik bukan? Double 24-nya. Semoga di Jumat pertama ini pesta dua Rasul Yesus Kristus yang luar biasa betul-betul menghidupkan kembali iman kita, mengobarkan kembali semangat kita yang mungkin mudah loyo, yang mungkin lagi capek, yang mungkin sedang redup. Saudara-saudara terkasih, saya berdoa dan berharap semoga Anda semua penonton Bible Learning mampu menjadi insan-insan pendoa. Buat keluarga Anda, buat masalah-masalah Anda, berdoa juga syukur-syukur dan pujian kepada Tuhan. Semoga Anda dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tadi malam ada pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Irak, bukan? Jujur, saya nggak suka nonton sepak bola. Saya nggak pernah nonton sepak bola. Saya tidak menyaksikan satupun pertandingan. Tapi dari tadi malam sampai tadi pagi di media sosial ya, di Twitter, di Instagram, di TikTok, wah banyak sekali orang ngomongin, menceritakan tentang apa yang terjadi selama pertandingan. Kisah kalahnya sepak bola Indonesia 1-2 melawan Irak. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya di kolom-kolom komen, ternyata reaksinya bisa macam-macam. Ada yang mengatakan gagal lagi, kalah meneh. Kapan berhasilnya? Kapan juaranya? Kapan majunya? Ada orang tulis kayak begitu. Ada yang mengatakan, ini gara-gara egonya si Marcelino ini. Dia itu serakah, dia itu egois, dia itu nggak bagi-bagi, dia nggak bisa bermain dalam tim. Ada yang mengatakan, ya itulah wajah sepak bola Indonesia. Tapi juga ada yang mengatakan, inilah sebuah langkah maju dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Ada yang mengatakan ada harapan baru, kita juara keempat. Ada yang mengatakan inilah kekuatan Indonesia yang sesungguhnya, masa depan bangsa. Saudara-saudara, satu kisah bisa ditanggapi secara berbeda-beda, bukan? Demikian juga dengan kitab suci, dengan kisah kehidupan kita, dengan karya kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya bisa kita dekati, kita komentari, kita sikapi dengan berbagai macam cara. Keberhasilan maupun kegagalan, bagaimana cara kita memandang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kegagalan, keberhasilan, prestasi, kejatuhan, semua yang kita alami dalam hidup bisa kita lihat dalam aneka macam perspektif. Maka lihatlah dalam perspektif kacamata Tuhan. Hidup kita akan luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi sudah saya katakan di video ini saya akan memperkenalkan langsung dua pribadi yang luar biasa yang pada tanggal 3 Mei dirayakan pestanya oleh gereja. Namanya adalah Filipus. Kalau Filipus, yang satu lagi siapa dong, Romo? Kan Romo Yosef sering tuh ngomong kalau di mana ada Filipus ada Andreas. Tapi aneh bin ajaib, hari ini justru perayaan pesta Santo Filipus disandingkan dengan Yakobus, saudara Tuhan. Kemana Romo Andreasnya? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Semoga dua kisah orang-orang hebat ini betul-betul menyinari, menjadi cermin, menjadi wajah perjalanan kita. Jangan mudah menyerah terhadap kegagalan demi kegagalan. Jangan menjadi loyo ketika iman ditantang oleh berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Kalau kita menilik kisah-kisah panggilan dua murid Tuhan ini, yang satu Filipus, yang satu Yakobus, ternyata nggak sama. Ternyata lika-likunya, tantangannya berbeda-beda. Ternyata cara Tuhan Yesus memperlakukan mereka sebagai murid-muridnya juga tidak sama. Tetapi saudara-saudara, meskipun berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Mereka berdua tidak menjadikan kegagalan dan hambatan sebagai titik hidup mereka. Tetapi selalu ada kisah-kisah berikutnya. Mereka mau berjuang lagi. Mereka tidak menyerah dengan tantangan-tantangan yang besar. Sampai akhirnya mereka mampu menyatukan diri mereka dengan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, mari kita simak. Kalau berbicara soal Filipus, Romo Yosef sudah sering
kali berceritalah bagaimana kisah awal panggilannya. Filipus menurut Injil Yohanes, menjadi salah satu dari 4 murid-murid Yesus yang pertama. Dalam perjalanannya keliling Danau Galilea, Yesus berjumpa dengan Andreas, saudara Simon Petrus. Lalu Andreas berjumpa dengan Simon Petrus, membawanya kepada Yesus. Lalu diceritakan Filipus dipanggil oleh Tuhan Yesus, lalu Filipus membawa Nathanael. Dari sini kita bisa melihat saudara-saudara, masing-masing murid Yesus, termasuk kita, dipanggil secara pribadi untuk memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan beriman karena ikut-ikutan, bukan beriman cuman karena kata orang saja. Orang percaya, maka aku pun percaya. Saudara-saudara, iman yang demikian kalau tidak bersifat pribadi, hati-hati. Nanti orang-orang yang percaya itu tiba-tiba nggak percaya. Iman kita pun juga ikut-ikutan nggak percaya. Maka penting relasi pribadi dengan Tuhan. Tetapi dari kisah Filipus kita bisa melihat bahwa ternyata meskipun diawali dengan perjalanan panggilan pribadi, dalam perjalanannya kemudian hari, Filipus membutuhkan seorang teman. Saya sudah cerita waktu kisah penggandaan roti. Filipus dites sama Tuhan Yesus, bukan? Berilah mereka makan. Lalu Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Nah, untungnya saudara-saudara, saat Filipus gagal menangkap apa yang dikehendaki oleh gurunya, muncullah Andreas dengan membawa 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Itu yang luar biasa. Ternyata Filipus dalam perjalanannya butuh teman. Kemudian nanti ketika orang-orang Yunani mau ketemu sama Tuhan Yesus, orang-orang Yunani ini datang kepada Filipus. Tapi aneh bin ajaib, Filipus tidak langsung membawa orang-orang Yunani ini pada Yesus. Dia datang kepada Andreas. Lalu bersama-sama Andreas mereka datang kepada Yesus. Lagi-lagi dalam fase ini, Filipus tampak sekali dia butuh teman, butuh konco. Sama seperti kita. Gak bisa juga sih seorang diri. Kita butuh sahabat, kita butuh rekan, kita butuh teman seperjalanan yang saling menguatkan, saling mendukung, menopang kita ketika kita jatuh, ketika kita lagi capek, didorong sama dia dari belakang, menyemangati kita. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Injil hari ini, dari Yohanes bab 14 ayat 6-14, dikatakan, Yesus sedang berbicara kepada Thomas. Anda tahu sendiri Thomas itu bagaimana ya? Rasul yang sulit sekali untuk percaya, Rasul yang keras ini. Kepada Thomas, Yesus berbicara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dikatakan, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Saudara-saudara, jauh sebelum Yesus wafat dan bangkit, jauh sebelum Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, jauh sebelum Thomas betul-betul bersikeras tidak percaya dengan kesaksian para murid yang lain tentang Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari mengajarkan kepada Thomas, mengajak Thomas untuk masuk pada kedalaman relasi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi semuanya sudah dipersiapkan saudara-saudara. Tuhan Yesus tahu betul bagaimana memperlakukan masing-masing muridnya ini. Nah, aneh bin ajaib di ayat 8, tiba-tiba ada intervensi dari Filipus. Yang diajak ngomong Thomas, tapi yang intervensi mungkin Filipus juga menyimak karena ada di tempat yang sama. Langsung intervensi dari Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Saudara-saudara, perhatikan kalimatnya. Mungkin kata Filipus, Tuhan, perkataanmu nggak bisa kami pahami, sulit, nggak mampu kami menangkapnya, nggak mampu kami menerimanya. Gimana caranya? Kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Bagaimana mungkin tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Apakah kamu artinya jalan kebenaran hidup? Sulit sekali buat Filipus. Tapi Filipus ngomongnya
sedikit ngenyek seperti ini, udahlah Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami, itu udah cukup bagi kami, nggak usah teori-teori yang lain. Ini dia gagal karena nggak ada Andreas di sampingnya. Lalu dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Secara tidak langsung Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu anggap apa kebersamaan kita selama ini? Kamu anggap apa firman, pengajaran, karya-karya mukjizat, perkataan-perkataan? Kamu anggap apa kebersamaan? Kamu anggap apa panggilanmu selama ini? Kamu anggap apa aku ini? Sudah sekian lama. Saudara-saudara, itu cara Tuhan Yesus memperlakukan, mendidik Filipus. Tipe yang semacam ini. Ternyata dia nggak bisa sendiri. Nah, kan kalau dilihat dari sudut pandang logika ya, Filipus gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Orang kalau udah gagal lebih dari 3 kali, biasanya dia mundur. Biasanya dia malas mencoba lagi, bukan? Biasanya dia menyerah. Tapi Filipus, salah satu murid Yesus, nanti di Kisah Para Rasul kita bisa melihat sendiri bagaimana dia bisa mempertobatkan seorang sida-sida dari Ethiopia. Keberaniannya mendengar suara Roh Kudus, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, melakukan karya-karya besar sendiri lagi. Ini hebatnya dia. Bagaimana nih panggilan butuh kebersamaan, tetapi pada akhirnya kita diajak untuk berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan karya-karya yang jauh lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi dalam diri Filipus. Secara hitungan manusiawi, hitungan matematika, nggak mungkin dia bisa berhasil. Tapi bagi Tuhan, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Kuncinya dalam diri Filipus adalah jangan pernah menyerah, setia pada proses bentukannya Tuhan. Itu dari rasul yang pertama, namanya Filipus. Sementara rasul yang kedua yang juga dirayakan oleh gereja, namanya Yakobus. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bisa melihat ini. Bagaimana gereja perdana, murid-murid Tuhan, bahkan Paulus sendiri disegarkan, diberi kekuatan oleh kitab suci. Anda silakan itu baca dalam bacaan pertama hari ini. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepada kamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kitab suci sejak gereja perdana betul-betul menjadi pijakan yang kokoh, yang kuat. Saya mengajak umat beriman untuk baca kitab suci setiap hari supaya berbuah. Bukan gara-gara saya ketua komisi kitab suci, bukan gara-gara saya itu dosen kitab suci, tapi memang sejak awal kitab suci menjadi kekuatan gereja untuk terus berkembang semakin mantap dengan rasa percayanya. Dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Saudara-saudara yang terkasih, ini dia. Seringkali kita kalau baca kitab suci yang kita ngerti-ngerti aja. Seringkali kita mengikuti firman Tuhan kalau yang menyenangkan kita saja. Kalau kita ada maunya saja. Tapi ketika ditantang oleh Tuhan Yesus, diminta oleh Tuhan Yesus, seringkali kita berpikirnya 2-3 kali, bahkan sampai 100 kali. Ketika ajakan Tuhan Yesus seolah-olah merugikan harga diri kita, merugikan materi kita. Nggak usah jauh-jauh disuruh mengampuni saja. Romo susah, Romo sulit, Romo nggak mungkin, Romo. Ya itu dia. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang minta, ampunilah sesamamu. Saudara-saudara yang terkasih, berpegang teguh pada firman. Disitulah kita diselamatkan. Kemudian dikatakan, saudara-saudara, bagaimana Paulus meyakinkan orang-orang di Korintus bahwa Tuhan Yesus yang telah dimakamkan
pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kemudian menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang. Nah, dikatakan selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus maksudnya, seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa gereja, termasuk juga Yakobus yang dirayakan hari ini, kepercayaan para murid kepada Yesus yang bangkit bukan percaya banget gitu ya, terus makin lama makin merosot karena tantangan, karena hambatan, karena fokus kita kepada yang lain. Sering kali kita seperti itu, nggak fokus, maka kecintaan kita, rasa percaya, keyakinan kita makin lama makin merosot. Ya Romo, gimana nggak merosot Romo? Kita udah yakin banget, tapi apa yang kita dapat? Turun setengah. Udah yakin lagi, coba buat yakin lagi Romo. Tapi apa yang kita dapat? Nol juga. Turun lagi, setengah lagi. Sampai akhirnya habis Romo. Nah, iman akan Yesus yang bangkit ditemani oleh kitab suci yang diimani, yang dipercaya oleh gereja perdana berbeda. Dari percaya, makin lama makin percaya, makin percaya, makin percaya, makin percaya. Kepercayaan mereka semakin besar, iman mereka semakin utuh, dibantu oleh kitab suci, diterangi oleh pewartaan firman Tuhan, diterangi oleh nubuat-nubuat para nabi, apa yang dikatakan dalam Mazmur, yang dikatakan oleh Taurat Musa, bagaimana gereja menemukan dasarnya, bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef sangat amat mengharapkan di balik segala lika-liku kehidupan kita, kita bisa menemukan kekuatan Tuhan. Kita bisa menggali intisari dari iman kita. Kegagalan, keberhasilan, prestasi, nama baik, masalah demi masalah, lihatlah itu semua dalam kuasa terang kitab suci. Bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupanku sampai hari ini. Bentukan-bentukannya aku harus jalani dengan setia. Firman-Nya harus aku pegang teguh. Perintahnya harus aku jalani sebagai kekuatan dalam hidupku. Supaya Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai Tuhan. Sehingga kita mungkin bisa bernyanyi. Hanya ini Tuhan persembahanku. Seluruh hidupku, jiwa dan ragaku. Nah itu dia. Persembahkan hidup kita. Saya yakin, semoga seperti dua rasul ini ya, masing-masing punya ceritanya sendiri. Kita juga punya ceritanya sendiri bukan? Anda kalau saya suruh cerita tentang hidup Anda, bagaimana Anda ditarik oleh kuasa Tuhan, mungkin ngalah-ngalahin drama Korea. Bagaimana kisah hidup Anda, ada pilunya Romo, ada senengnya Romo, ada syukurnya Romo, ada jatuhnya Romo, ada berhasilnya, ada senengnya luar biasa, tapi ada sedihnya sampai menguras air mata Romo. Masing-masing dari kita punya cerita kita masing-masing. Nah, kuncinya adalah bagaimana nih menyatukan antara ini kisahku, ini kisah kasih Tuhan. Kisahku mungkin ada begitu banyak warna ya. Bagaimana disatukan sehingga dalam kisah kita pribadi ada kisah kasih Tuhan, lalu juga kisah kehidupan kita menjadi kisah kasih Tuhan juga. Itu kalau udah begitu saudara-saudara, hidup kita akan sangat amat luar biasa. My own story become the story of my God. The story of God become my story. Itu luar biasanya. Di saat itu kita cuma bisa bersyukur, kita bisa cuma amin, kita cuma bisa berterima kasih. Pada akhirnya kisah hidupku ini, bentukanku ini berharga di mata Tuhan. Pada akhirnya nanti saudara-saudara, ketika kita ngadep Bapa di surga, apa sih yang kita bawa? Apa yang kita mau ceritakan sama Tuhan di surga sana?
Apakah selalu kita ceritain prestasi-prestasi kita? Apa yang kita ceritakan, sumbangan-sumbangan kita? Apa yang kita ceritakan adalah dosa-dosa kita, kesedihan-kesedihan kita? Yang Tuhan mau dengar adalah bagaimana kita setia dalam setiap pergulatan kita. Kita menemukan sebuah pertobatan atau metanoia, semakin mengenal Bapa dalam diri Yesus Putranya. Itulah yang nanti saya mau ceritakan ketika saya sudah sampai ke surga. Saya harap juga Anda punya cerita. Dari sekarang latih cerita itu supaya nanti di surga lancar gitu ya. Saudara-saudara, ini saya sedang di Surabaya, saya mau rapat lagi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, Tuhan berkati.